rahmatan. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita kali ini adalah untuk kelas filsafat. Ketika kita belajar filsafat ini, kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, kita bersyukur karena di tengah-tengah dunia seperti sekarang kita menyaksikan perang Iran dan Israel. Dan jemaah sekalian, apa yang kita saksikan sekarang, kalau kita lihat, menunjukkan betapa dahsyatnya itu pembelajaran filsafat. Ya. Kita tahu bahwa Iran bisa seperti sekarang karena memang pembelajar. Kalau kita membaca berita-berita, analisis dari berbagai macam sudut pandang, baik dari sudut pandang militer, teknologi, persenjataan, itu semuanya mengakui kehebatan Iran. Tidak ada lagi sekarang yang menutup-nutupi. Sampai dikatakan bahwa Barat dan Amerika itu tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, semua yang dipertunjukkan Iran itu adalah keluar biasaan teknologi, yang bahkan Amerika pun tidak memilikinya. Perlu saya sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa Amerika Serikat sekalipun, apalagi Israel, belum memiliki rudal balistik hipersonik dengan kecepatan sampai 15 Mach. 1 Mach itu sama dengan 1 kali kecepatan suara. Jadi kalau satu kali kecepatan suara itu sekitar 1000-an kilometer per jam. Ya. Jadi kalau misalnya 15 kali kecepatan suara, Bapak bisa bayangkan 15 kilometer per jam. Ya. Jadi begitu dahsyat ini kecepatan. Yang pertama ini adalah rudal yang disebut dengan balistik. Perbedaan antara rudal balistik dengan rudal jelajah, kalau Bapak Ibu sekalian belum mungkin masih ada yang belum paham, kalau jelajah itu dia jalan seperti pesawat, ya, itu menjelajah. Namanya cruise missile, ya. Jadi dia seperti seperti pesawat. Sedangkan kalau yang namanya balistik, dia naik ke atas, keluar atmosfer dulu, baru kemudian masuk. Ya, jadi dia gerakannya itu seperti orang kita melempar batu ke atas. Nah, kita melempar batu ke atas, setelah sampai pada ketinggian tertentu, batu itu kan turun. Nah, seperti itulah yang disebut dengan balistik. Ya. Jadi dia naik ke atas dulu, dengan kemudian turun, otomatis, ya tentu kecepatan turunnya lebih tinggi daripada kecepatan naiknya. Karena ketika dia kecepatan turun, tentu dibantu oleh gravitasi bumi. Ya, jadi dengan demikian lebih cepat. Artinya Amerika saja belum memiliki hipersonik, rudal balistik hipersonik yang berkecepatan 15 Mach. Tapi ini benar-benar sudah dibuktikan Iran. Dulu hanya orang mengatakan itu hanya omong kosong. Dengan diluncurkannya kemarin sejil itu kemudian menunjukkan bahwa itu bukan omong kosong. Perjalanan dari Iran sampai ke Israel yang jaraknya hampir 2000 km itu ditempuh hanya 400 detik, ya, 400 detik saja. Perlu kita sampaikan bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 10 menit, 600 detik. Ini cuma 400 detik. Berarti cuma 2/3 daripada 10 menit. Jadi katakanlah sekitar 6,5 menit saja. Jadi 6,5 menit. 6,5 menit itu kalau Bapak Ibu ngopi, kopinya belum habis. Kopi belum habis, itu si rudal sudah nyampe ke sasaran. Itu yang pertama, kecepatannya. Yang kedua adalah ketepatannya. Ingat, yang kedua adalah ketepatannya. Semua dibuktikan, hampir tidak ada meleset. Ketepatan, presisi. Presisinya luar biasa. Derajat kesalahan yang mungkin terjadi itu paling jauh hanya sekitar 50 meter. Jadi kalau dia menyimpang 50 meter, dan 50 meter pun juga akan bisa meruntuhkan gedung itu. Seperti yang kita lihat, banyak kaca-kaca gedung yang runtuh itu karena saking besarnya dentumannya ataukah getarannya. Cuma sekalian kita tidak bicara perang, tapi kita bicara filsafat.
Nah, kenapa cuma Iran yang memiliki ini? Bukankah negara Syiah itu banyak? Ya, kita sampaikan Irak juga adalah negara mayoritas Syiah. Bisa ditanya apa namanya, tanya ChatGPT, tanya DeepSeek. Ya, apa namanya, penduduk Syiah di Irak itu sangat banyak, sampai 2/3-nya Irak itu apa Syiah. Yang kedua adalah Bahrain. Bahrain mayoritas Syiah. Saudi bagian timur itu mayoritas Syiah. Total Saudi Arabia itu Syiahnya cuma 30%. Tapi kalau pergi ke Arab Saudi bagian timur yang berbatasan dengan Teluk yang banyak minyaknya itu mayoritas Syiah di sana. Ya, jadi mayoritas Syiah di sana. Begitu ya kalau orang pergi ke Lebanon Utara, maaf, kepada Yaman Utara, daerah sana seperti sekarang kita lihat itu Houthi, itu mayoritasnya Syiah. Secara umum eh, di Yaman itu bukan Syiah mayoritas Sunni, tetapi untuk bagian utara terutama yang berbasis di Sana'a itu mayoritasnya Syiah. Begitu ya misalnya Lebanon. Lebanon secara keseluruhan bukan Syiah yang mayoritas, itu adalah Sunni. Tetapi untuk Lebanon Selatan itu mayoritas Syiah yang basisnya Hizbullah itu. Jadi itu mayoritas Syiah. Tapi pertanyaannya ialah kenapa Syiah-Syiah yang lain itu tidak memiliki kemampuan seperti itu? Ya. Kita mengatakan bahwa Yaman memiliki, yaitu setelah dibantu sama Iran. Semua orang tahu bahwa yang bantu Yaman memiliki senjata-senjata melawan Israel dan menggempur Laut Merah itu adalah Iran. Ya. Jadi kesimpulannya Iran lah sumber semua teknologi persenjataan ini. Ya. Nah, kita kembali lagi, kenapa cuma Iran? Kenapa bukan si yang lain? Nah, jawabannya sederhana sekali. Hanya si Iran yang rajin belajar filsafat. Semua orang tahu. Ya. Imam Khomeini filosof. Ya. Murtada Mutahari filosof. Apa namanya? Said Hussein Tabatabai yang ahli tafsir Al-Mizan itu filosof. Ya. Taki Misbayasti filosof. Khairi Yazdi filosof. Semuanya filosof semuanya. Jafar Subhani filosof. Jadi ulama-ulamanya filosof. Dari Irak itu yang terkenal filosof cuma satu, Ayatullah Bakir Sadr. Sayangnya ini tidak berkembang, bahkan tidak juga kepada keponakannya, yaitu yang ada sadarnya juga, yang sekarang suka perang di Irak. Ya, itu ada juga tuh. Nah, tetapi tidak mewarisi ilmu filsafatnya. Nah, apa yang terjadi kemudian, mohon maaf, ketika tidak mewarisi kemampuan filsafat, berarti kemampuan apa namanya critical thinkingnya hampir tidak ada. Sehingga setiap orang tidak memiliki critical thinking, beragama itu namanya tekstual, ingat. Setiap orang yang tidak memiliki kemampuan critical thinking, itu pasti beragamanya tekstual. Ya, apa artinya teks? Ya, baca apa yang terjadi, apa yang ada di dalam doa-doa Mafatihul Jinan, apa yang ada di dalam doa Jausan Kabir, apa yang ada itu dibaca. Itu namanya tekstual. Dan tekstualitas seperti ini, di mana-mana sama, agama manapun sama kalau tekstual. Kalau tekstual itu cenderung fanatik, tetapi tidak memiliki kemampuan analisis. Nah, inilah yang membedakan Syiah Iran dengan yang lain. Mungkin inilah yang menyebabkan Nabi mengatakan bahwa nanti Islam itu akan berkembang dan akan dimenangkan, dimuliakan kembali oleh kaumnya Salman. Min kaum Salman, kata Nabi sambil memegang pundaknya Salman. Kenapa? Karena dari dulu itu memang Persia itu memiliki tradisi filsafat yang sangat tinggi. Bahkan filosof-filosof besar dari Mesir itu kebanyakan dari Persia. Kita sebut siapa saja misalnya, seperti Ibnu Sina misalnya, Syuhrawardi, Al-Khawarizmi, dan sebagainya, semua dari sana. Jadi dengan demikian, inilah yang harus kita kembangkan juga di Nusantara ini, di Asia Tenggara minimal. Yaitu kita ingin belajar Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait yang hanya berhenti di doa-doa saja, menangis-nangis di tanggal 10 Muharram saja. Tapi kita ingin buktikan bahwa dengan menjadi Ahlul Bait, mengkombinasikan ini dengan filsafat itu luar biasa. Dan filsafat di dalam Ahlul Bait ini sebetulnya bukan baru, itu sudah diajarkan oleh Imam Ali. Cobalah kita baca apa namanya Nahjul Balaganya Imam Ali dengan sangat cermat, itu luar biasa. Pendekatannya sangat filosofis. Nah, cuma sayangnya pembahasan Nahjul Balaga pun juga tidak begitu banyak dilakukan. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, kita bersyukur kita ketika belajar filsafat itu menyaksikan situasi Timur Tengah. Dan sampai sekarang itu Israel boleh dikata sudah hampir putus asa. Terakhir Donald Trump
yang mengancam-ngancam Ali Khamenei, mengancam-ngancam Iran supaya menyerahkan diri tanpa syarat, ya ternyata apa yang terjadi tidak berani. Bahkan terakhir saya dengarkan juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan Donald Trump akan keluar sekitar 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Apa tanggapan orang di Israel, terutama wali kota Haifa? 2 minggu ke depan mungkin kami sudah tidak ada, kata mereka coba. Jadi mereka minta bantuan secepatnya dari Amerika. Tapi Amerika juga tidak segampang itu. Kenapa? Karena pergolakan dalam negerinya juga luar biasa besarnya. Demo besar-besaran sekarang di Amerika minta jangan terlibat dalam perang ini. Karena keterlibatan Amerika dalam perang ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi Amerika dan bisa membuat Amerika menjadi tamat, menjadi the end, seperti itu. Apalagi sekarang sudah jauh tertinggal dari Cina, tertinggal dari Rusia sekarang, bahkan tertinggal dari India. Jadi dengan demikian ini ada problem bagi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Untuk Amerika dan Eropa, terutama Eropa Barat, dia dilematis untuk bantu Israel. Karena setelah 4 tahun terakhir ini menghadapi Rusia di Ukraina, mereka juga sudah habis-habisan. Karena mereka begitu terjadi perang Ukraina, itu kan Barat, negara-negara NATO, Barat, tiba-tiba langsung memberikan sanksi kepada Rusia. Celakanya lagi, bahasa kasarnya bodohnya lagi, sanksi itu adalah gas dan minyak dan gas. Artinya semua negara Eropa Barat menghentikan pasokan minyak gas dari Rusia. Nah, pertanyaannya dari mana mereka dapatkannya? Nah, ketika negara-negara Eropa Barat tidak menerima atau tidak menerima impor gas dan minyak dari Rusia, tentu mendapatkan dari tempat yang lebih jauh, misalnya dari Timur Tengah. Otomatis harganya tinggi. Ini yang menyebabkan ekonomi di Eropa mengalami masalah besar karena terjadi inflasi, harga-harga naik. Industri otomotif di Jerman pada tutup. Kenapa? Karena operasinya menjadi tinggi, karena gas, listrik menjadi naik semuanya. Setelah menyangsi Rusia. Kemudian apakah ada efeknya kepada Rusia? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena Rusia tetap menjual minyaknya. Banyak sekarang negara yang maju yang butuh minyaknya. Rusia siapa di antaranya? India, Brasil, kemudian Cina. Nah, ini adalah negara-negara yang rising star semuanya nih. Yang namanya Brasil dianggap rising star. Begitu juga dengan India rising star. Kalau Cina sudah bukan rising star tapi sudah star ya. Sudah bintang, sudah di atas. Nah, sekarang Cina mendapatkan kesempatan untuk membeli minyak dan gas murah dari Rusia, minyak dan gas murah dari Iran karena menyangsi Iran. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sanksi-sanksi Barat menguntungkan rivalnya, menguntungkan musuhnya, yaitu Cina, Rusia, India bisa mendapatkan akses terhadap pasokan minyak dan gas secara murah, sementara Amerika, terutama Eropa Barat, mendapatkannya dengan harga yang mahal. Ini yang menyebabkan ekonomi mereka mengalami proses pembusukan dari dalam. Nah sekarang, kalau dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba Eropa Barat mau terlibat lagi di Israel, ini sama saja dengan ibaratnya mengobati luka dengan pisau silet misalnya. Jadi tidak akan menyembuhkan. Inilah yang menyebabkan Amerika dan Eropa Barat ke depan tidak mungkin terlibat langsung membantu Israel. Kenapa? Karena sudah habis-habisan, sudah pailit di Ukraina. Hal yang sama terjadi dengan Amerika. Jadi kalau kita lihat ini memang sudah seperti jalannya sejarah. Eropa Barat yang selama ini membantu Israel dan Amerika sudah tidak mampu seperti dulu lagi. Sehingga kita lihat hari ini adalah hari yang ke-9, perang antara Iran dan Israel, dan tidak ada tanda-tanda. Dan kita sudah pasti tahu strategi apa yang dijalankan Iran. Strategi yang dijalankan Iran adalah setiap hari tidak banyak rudal, paling 20-30, tetapi berketerusan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya menguras tenaga mereka. Persis seperti strategi Rusia terhadap Ukraina. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Rusia bisa 1 minggu, 2 minggu menghabisi Ukraina. Bisa, karena Rusia negara besar, negara nuklir, negara rudal. Tetapi kenapa Rusia memberikan sedikit-sedikit seperti itu? Sebenarnya sederhana,
menguras tenaganya Ukraina dengan Eropa Barat. Ya, ingat, menguras. Ibaratnya kita lari dikit-dikit, dia ngejar. Tapi karena kita ada pasokan energinya, ya kita bisa lari berapa lama pun juga. Rusia punya energi, punya gas, punya minyak. Jadi lari berapa lama pun bisa. Tapi Eropa Barat yang tidak punya energinya, tidak punya minyak, tidak punya gas, apa yang dilakukannya? Nah, seperti itu ibaratnya nafasnya Rusia panjang sekali, nafasnya Eropa Barat itu pendek, maka ketika Rusia memperpanjang ini perang, akhirnya kehabisan nafas itu si Eropa Barat, ya, kehabisan tenaga, kehabisan energi. Nah, begitu juga yang dilakukan Iran nanti terhadap Israel. Lihatlah ke depan. Iran akan memperpanjang perang ini sehingga kemudian pada akhirnya Israel nanti akan kacau balau, warganya tidak tahan, bisa sekarang dipaksa tinggal di bunker-bunker, bunker-bunker, tetapi sampai berapa lama? Sampai berapa lama? Bapak Ibu coba kalau dikurung di rumahnya 1-2 hari, mungkin masih bisa. Tapi lama kelamaan apa? Pertama, isi kulkas, isi peti apa kalau bahasa Melayunya kulkas, isi peti peti es habis ya, kayak begitu. Terus kemudian lama kelamaan apa? Boring, ya, bosan tinggal di dalam rumah. Akhirnya terpaksa bersembunyi-sembunyi keluar. Nah, itu yang terjadi nanti pada warga negara Israel. Warga negara Israel nantinya pasti akan lama-kelamaan kehabisan stok makanan. Coba kita tanya, siapa sekarang yang mau masuk bahan makanan ke Israel dalam kondisi perang? Yang setiap saat rudal bisa nyasar kemana-mana, bisa datang kemana-mana. Ya, jawabannya tidak ada. Nah, pada akhirnya nanti suplai makanan di dalam akan habis. Ya. Yang kedua, kalau terus-menerus mendengarkan sirene berbunyi, mereka tidak aman, mereka tidak beraktivitas, mereka tinggal di dalam bunker-bunker itu, akhirnya boring, akhirnya nanti akan mereka secara sembunyi-sembunyi keluar, kemudian mungkin melalui darat atau dengan cara apa pergi ke perbatasan Yordania, ke perbatasan Mesir untuk kemudian meninggalkan Israel melalui negara ketiga, negara Mesir atau negara Yordania misalnya. Itu akan terjadi ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan Israel akan kosong kembali. Dengan kosong harapannya orang-orang Palestina yang dirampas tanahnya bisa kembali lagi. Seperti itu jemaah sekalian, kurang lebih skenario-nya ke depan. Nah, tetapi cukup sampai di situ, kita pindah ke pelajaran filsafat kita. Ya. Jadi kita teruskan filsafat. Kita masuk ke screen untuk melihat sampai di mana pelajaran filsafat kita. Jadi inilah. Jadi kalau kita tidak belajar filsafat, ya kita nanti jadi si A-nya si A nangis-nangis doang, si A doa-doa, ya si A munajat-munajat, si A hajat-hajat seperti itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin di Asia Tenggara ini menjadi Islam yang seperti cahaya yang terang, seperti itu. Kita ingin menerangi Asia Tenggara dengan Islam Ahlul Bait kita ini. Kita ingin tunjukkan kepada saudara-saudara kita di Sunni bahwa kalau mereka berislam seperti ini, maka harkat dan martabat Islam akan terangkat kembali. Kita ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam, apapun rasnya, bahwa kalau Islam berkembang bukan ancaman bagi mereka. Kalau Islam berkembang justru menjadi tameng, menjadi payung yang akan melindungi keamanan mereka. Itu yang harus kita tunjukkan. Jadi kita tunjukkan bahwa Islam bukan ancaman kepada siapapun dan apapun. Islam adalah salam, Islam adalah kedamaian, Islam adalah rahmatan lil alamin, karena Al-Quran mengatakan Allahu yada'ukum ila daris salam. Melalui Islam ini Allah mengajak kalian menuju kepada Darussalam. Apa itu Darussalam? Adalah tempat-tempat tinggal negara-negara, bangsa-bangsa yang mendatangkan, menciptakan kedamaian bagi dirinya, bagi lingkungannya, bagi orang lain, bahkan bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang terakhir kita bahas ini, tanggal 31 Mei. Ya. Jadi pembahasan kita tarik 31 Mei ya, tahun 2025. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, ya, kita sudah bahas di sini, kita mulai dari sini dulu nih ya, bahwa ini adalah tentang sistematis daripada bukunya Mullah Sadra. Jadi bukunya Mullah Sadra itu
sistematikanya adalah yang pertama pembagian utamanya yang besar namanya marhala. Ya, marhala. Kemudian sub marhala namanya minhaj atau manhaj. Sub minhaj namanya fasal. Nah ini dia. Jadi kalau kita misalnya ibaratnya gini nih, coba kita lihat di sini nih. Saya ini sistematika ya, sistematika buku Mula Sadra. Sistematika ya, kalau bahasa Inggris sistematik, ya, sistematika bukunya Mula Sadra. Mula Sadra. Dalam hal ini, cuma sekalian ingat ya, yang Mula Sadra yang kita bicarakan sini adalah Al-Asfar Al-Arba ya, Al-Asfar Al-Arba ya. Nah, sistematika buku Mula Sadra. Nah, jadi pembagian besarnya itu di luar dulu sini A, ya, bukan Romawi 1 di sini. Nah, ini disebut dengan ini yang disebut sini dengan marhala, tingkatan yang paling pertama marhala. Ini namanya marhala. Jadi kita sebut ini marhala. 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 Kemudian ada namanya subnya, sub atau subnya, yaitu namanya satu A misalnya gitu. Nih, kita sebut ini A saja. Jadi ini biasa disebut dengan sebegini 1A gitu. Bisa juga cuma A saja ya. Jadi seperti itu supaya singkat kita bikin A saja ya biar tidak rame ya. Jadi kita sebut dengan A. Karena di bawahnya 1 artinya 1A. Jadi kita tulis A di sini. Nah, yang A ini disebut dengan minhaj ya, minhaj. Minhaj. Kemudian di bawahnya A ada lagi subnya, ada subnya lagi, yaitu satu biasa. Ya, jadi di sini bawah sini ada 1 di sini. Ya, tentu maksudnya di sini A1. Jadi 1A1. Nah gitu. Ya, jadi ini adalah di sini disebutnya dengan fasal. Nah ini yang paling kecil ini fasal. Ya, jadi ini adalah fasal. Ya. Fasal. Merincikan. Jadi ini adalah namanya fasal. Nanti kalau muncul lagi setelah itu muncul lagi di sini 2 kan begitu nih 2 lagi kan begitu. Nah, kemudian lahirlah nanti A lagi di sini. Kemudian 1 lagi di sini begitu ya. Jadi ini adalah marhala kedua minhaj 2A fasal 2A1 dan seterusnya ke bawah ya. Ya nanti di sini ada 2 begitu ya, di sini tadi ada 2 di sini ya. 3, 4 dan seterusnya. Jadi begitulah pembagiannya. Sistematikanya seperti itu Pak sekalian. Jadi kata lagi ini namanya tingkatan marhala pertama. Jalan minhaj pertama, bagian fasal. Jadi fasal ini penjelasannya. Jadi yang paling panjang ini fasalnya. Karena ini menguraikan yang minhaj menguraikan marhala begitu. Nah, di Al-Qur'an itu salah satu fungsi Al-Qur'an itu fasal. Ya, ini fasal. Coba kita lihat di sini ayatnya. Coba kita lihat ayat surat yang kita sudah lewati, surat yang ke-11 ya, kita lihat sini. Nah, ini di surat yang ke-11 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Nah, ini fussilat ada kata fasal ini. Ya. Jadi kalau fasal itu rincian, merinci namanya fasala yufasilu. Fasala yufasil itu membuat rincian. Ya. Itu namanya menjadi rubai dari bentuk apa namanya di sini bentuk double. Nah jadi cuma sekali sebagai ini fasala yufasilu menjadilah bentuk pasifnya fusila atau fusilat karena dia adalah perempuan di sini nih. Ayatu fusilat. Jadi ayat-ayatnya itu diuraikan. Nah, kalau ayat-ayat ini diuraikan, siapa yang menguraikannya? Ya sesamanya ayat. Nah, gitu. Jadi sesamanya itu menjelaskan seperti yang kita lakukan dalam metode tadabbur kita. Ayat dijelaskan ayat lagi. Itu namanya fusilat. Fusilat min ladun hakimin khabir. Ya. Dia adalah rincian, dia adalah breakdown yang datang dari sisi Allah. Jadi, kalau kita membahas ayat bukan dengan ayat, ya berarti dari sisi kita. Sedangkan rincian yang baik atau penjelasan ayat yang baik adalah ayat itu sendiri namanya bil ladun dari sisi. Jadi penjelasan itu dari sisi Allah.
sebagai Al-Hakim dan Al-Khabir, Hakimin Khabir, ya. Sebagai penjelasan yang paling bijaksana dan paling saintis. Khabir itu adalah paling ilmiah, ya. Khabir itu mengetahui. Jadi dengan demikian, inilah kata-kata muncul kata fussilat. Ya, dalam Al-Quran banyak kata-kata fassalnahu tafsila, itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Kata-kata fassalnahu tafsila itu ada bisa kita temukan dalam Al-Quran. Fassalnahu tafsila. Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Ya, coba kita lihat di sini. Fassalnahu ya tafsila. Ini contohnya nih. Surat Al-Isra ayat 12 nih, ya. Surat ya kita pindah ke sini dulu yang ayat surat ini. Ini dia. Kita buka surat 17 ya. Ayatnya 12. Nah, ini dia. Allah mengatakan wa ja'alnal laila wan nahara. Dan kami jadikan malam dan siang ayataini, dua ayat. Famahauna, maka kami menghapuskan, menutupi ayat al-laili, tanda malam, dengan munculnya siang. Kan begitu muncul siang, malam hilang. Kata-kata menghapuskan bagus, yang menghapus itu kan hilang. Ya. Jadi begitu siang, hilang, mana tadi gelap. Padahal kita tetap berdiri di tempat yang sama. Kita tetap berdiri di tempat yang sama. Tadinya gelap, kok sekarang gelapnya hilang begitu matahari datang. Nah, istilahnya famahauna ayatal laili waja'alna ayatan nahari, dan kami jadikan tanda siang itu sebagai tanda kebesaran Allah, mubasiratan, terang benderang. Itu apa? Litabtagu, supaya di siang hari itu kalian mencari fadlan, karunia dari Allah. Apa itu karunia dari Allah? Bisa harta benda untuk hidup, bisa juga ilmu pengetahuan, bisa juga sosialisasi, interaksi antar manusia. Mirabbikum, dari Tuhan kalian. Apalagi gunanya pergantian siang dan malam? Wali ta'lamu, supaya kalian mengetahui ada sinin, bilangan tahun. Sinin itu dari kata sana, ya, tahun. Ada sinin, jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan matematika perhitungan. Nah, yang menarik adalah terakhirnya. Setelah berbicara tentang alam semesta ini, ingat tidak berbicara tentang wudhu di sini, tidak berbicara tentang doa di sini, yang berbicara tentang alam semesta sebagai tanda, dan ini hanya dipelajari dalam dunia pengetahuan, baru ditutup dengan wa kulla syai'in. Yang penggunaan kata kulla syai'in, segala sesuatu, berarti tanpa kecuali segala sesuatu, fassalnahu tafsila. Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kita sudah pelajari dulu di dalam buku 3 bahwa kalau ada kata-kata fassalnahu tafsila itu artinya ini taukid. Karena pengulangan ini dari kata ini. Tafsil itu dari kata fassalna juga. Jadi penekanan, kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya, itu namanya taukid. Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Jadi fungsi tafsila di sini mengulangi kata ini adalah namanya taukid. Ya, jadi fassalnahu tafsila. Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Penggunaan kata cukup jelas nggak bagus. Cukup jelas itu berarti belum jelas banget. Mana cukup bagus? Nah, artinya cukup bagus itu belum bagus banget. Harusnya bukan ini terjemahnya. Kata-kata yang paling bagus adalah fassalnahu tafsila. Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kami merincikannya dengan serinci-rincinya. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan segala sesuatunya. Nah, jadi dengan demikian, penjelasan dalam Al-Quran itu sangat penting. Ya. Dan dari situ tadi kita lihat bahwa mempelajari Al-Quran itu memperluas wawasan kita, memperluas cakrawala, horizon pengetahuan kita. Nah, jadi kita terus sekali lagi tadi. Jadi ini kata fasal muncul dari situ. Jadi tingkatan, kemudian jalan atau minhaj, atau fasal bagian. Bagian 1, pasal 1, ini pembagiannya. Bahwa wujud adalah subjek metafisika. Nah, jadi artinya apa? Wujud itu adalah tema yang dibahas di dalam metafisika. Subjek metafisika artinya tema yang dibahas di dalam metafisika, itu subjek metafisika. Jadi wujud adalah pembahasan metafisika. Itu namanya wujud. Karena kalau kita berbicara tentang wujud sebagai wujud, itu wujud namanya, itu kita tidak lihat.
Yang kita lihat adalah kualitasnya. Contoh kita gelas. Yang kita lihat apanya? Kaca, bentuk. Nah itu kan. Tetapi tidak bisa kita menyebut dia gelas atau terbuat dari kaca, terbuat dari gelas, kalau dia tidak ada di situ. Nah, apa makna kata ada di situ? Nah itu masuk subjek metafisika. Karena melampaui fisika. Yang fisiknya apa? Ya gelasnya. Ya, yang kita sebut fisik itu gelasnya, bentuknya. Nah, ya, seperti itu. Kemudian bagian kedua. Bagian kedua berarti fase 2. Fase 2 yaitu bahwa konsep wujud maknanya sama dalam wujud yang berbeda-beda. Jadi kan secara konseptual makna wujud sama dengan kata mewujud. Ya. Jadi secara konsep ya, secara konseptual namanya kata mana tadi? Kata ya. Di kata wujud di sini sama maknanya dalam kata mewujud di sini. Ya. Yang berbeda-beda. Jadi kata mewujud itu diwujudkan. Kenapa mewujud sama? Karena dia menjadi mewujud karena ada wujud di dalamnya sebetulnya. Mewujud itu menunjukkan ada wujud di sana. Ya. Contoh misalnya, maf'ul itu karena ada kata fi'il di sana. Jadi kalau kita menyebut mewujud itu kan timbangannya maf'ul, mewujudun, maf'ulun kami itu. Jadi kalau ada kata maf'ul berarti ada fi'il di sana. Ya. Kalau kita tulis maf'ulun. Kalau kita tulis kata maf'ulun ini maf'ulun. Nah, ini disimpan ada kata fi'il di sini. Ini fa-nya di sini ada, in-nya di sini ada, sini ada nih ya. Nah, ini ada fa, ada ain, ada lam di sini. Ya ada kata apa di sini? Kata fa'ala ya. Fa'ala ataukah kata fi'lun ya. Fi'lun bisa juga fi'lun ya. Ya perbuatan ya, gitu. Nah, jadi kata maf'ul itu ada kata fa'ala di sana atau fi'lun. Jadi kalau kita menyebut kata maujudun, ya tulisannya kan begitu juga, maujudun. Ya. Maujudun ini, maujudun ya. Pasti di sini ada kata wujud di sini. Ya, di sini kita lihat. Ya, di sini ada ya, wow, jim, dal. Sama tadi di sini. Lam, ini sama posisinya nih. Ya. Kita keluarkan ini, kalau tambahan kita ambil fa-nya, ainnya, lamnya ini. Wow-nya, jimnya, dan dalnya. Ini adalah ada kata wajah ada di sini. Ya. Wow, jim, dal. Ya, ya kalau disusun menjadilah wajada, kan begitu. Wajada. Ataukah wujudun. Ya, wujudun, wujud ada. Ya, kan begitu. Dan dari sini kata-kata manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan, mendapatkan. Manjada wajada. Nah, jadi sudah bisa dimengerti Mas secara bahasa ya, bahwa konsep wujud itu maknanya sama dalam kata mewujud. Kenapa? Karena dalam kata mewujud ada kata wujud. Ya. Artinya ini tidak bisa ada kalau tidak ada wujud di dalamnya. Ya. Tidak bisa disebut ini maf'ul kalau tidak ada kata fi'il di dalamnya. Ini kalau tidak ada kata fi'il di dalamnya. Tidak bisa dikatakan mewujud kalau tidak ada kata wujud di dalamnya. Jadi apapun yang mewujud, gelas, meja, langit, bumi, awan, uap air, hujan, itu bisa mewujud karena ada wujud bersamanya. Kalau wujud tidak bersamanya, dia tidak akan mewujudun. Dia tidak akan mewujud. Nah, artinya ketika Allah menarik dirinya sebagai wujud, dia bukan lagi air. Allah menarik dirinya sebagai wujud, dia bukan lagi meja. Allah menarik dirinya sebagai wujud, dia bukan lagi matahari. Allah menarik dirinya sebagai wujud, dia bukan lagi awan. Bukan lagi gunung, bukan lagi danau, bukan macam-macam, nggak ada lagi. Jadi menunjukkan bahwa Allah selalu bersama dengan apapun juga. Ya. Huwa ma'akum aina ma kuntum, huwa ma'ahu aina ma kanu. Ilahun fis sama wa ilahun fil ardi. Ya. Jadi seperti itu. Allah itu ilah di langit, ilah di bumi. Nah, jadi saya kira yang belajar bahasa Arab sedikit-sedikit pasti dengan gampang memahaminya. Jadi itulah enaknya kalau kita belajar bahasa Arab, karena membantu kita memahami agama Islam, terutama yang bersumber dari Al-Quran. Bagian ketiga, ya, jadi ulangi lagi yang pertama tadi, wujud itu adalah subjek pembahasan di metafisika. Ini yang pertama, jadi metafisika.
Kata metafisika itu bukan fisik, meta itu melampaui, beyond. Jadi metafisika itu adalah beyond fisik, ya. Beyond fisik namanya metafisika. Ya. Kemudian bagian ketiga, bahwa konsep wujud bukanlah unsur pembeda. Ya. Jadi ulangi, konsep wujud bukanlah unsur pembeda, bukan konstituen diferensia mewujud individual. Karena yang disebut dengan pembeda itu justru yang tidak ada pada mewujud yang lain. Contohnya kita ini mewujud hewan. Nah, tapi apa pembedanya kita sebagai mewujud hewan dan kambing, sapi misalnya? Kan sama-sama mewujud hewan. Jadi kita yang mewujud hewani. Nah, konstituen diferensianya adalah manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi berpikir. Kalau kambing tadi mengembik, kan begitu. Nah, mengembik itu bukanlah wujud. Ingat, konsep wujud bukanlah unsur pembeda. Jadi kalau kita kan wujud itu adalah yang menjadi diferensianya, pembedanya, berarti kita katakan bahwa berpikir itu adalah wujud itu sendiri. Berarti mengembik adalah wujud itu sendiri. Melenguh adalah wujud itu sendiri. Karena kerbau kan melenguh. Ya. Apa namanya? Kuda meringkik. Bukan. Jadi kata Mullah Sadra, konsep wujud bukanlah unsur pembeda. Ya. Bukan konstituen diferensia mewujud individual. Individual sini bukan orang ya, tetapi seperti sapi secara individual sebagai sapi, kambing secara individual sebagai kambing, manusia secara individual sebagai manusia. Jadi kambing, manusia, sapi itu kan masuk kategori hewan tadi. Ya. Bagian keempat atau pasal 4 tentang prinsipalitas wujud. Maka setelah dipahami tadi ini yang pertama, kedua, dan ketiga, sampailah pada pembahasan yang keempat. Bahwa yang prinsip itu, yang mendasar itu adalah wujud. Jadi yang mendasar itu adalah wujud. Tentang prinsipalitas wujud. Ya. Bukan gelasnya yang prinsip, bukan mejanya yang prinsip, bukan rumahnya yang prinsip, bukan awannya yang prinsip, bukan bukan mataharinya yang prinsip. Ya. Tetapi yang prinsip adalah wujudnya, prinsipalitas wujud. Bagian kelima, kok kenapa nggak kilat? Wujud tadi adalah bagian dari metafisika. Yang kita lihat adalah gelasnya, tapi tidak ada gelas di situ kalau tidak ada wujud gelas di situ. Jadi kita pernah terangkan bahwa gelas itu kalau kita bicarakan ada dua, ada kata ada dan ada kata gelas. Ya. Biasanya kita lihat gambar gelas di sini. Mana kita lihat ini gambar gelas? Ya. Kita lihat di sini gambar gelas. Ya. Gelas itu kita artikan gelas saja karena tidak mungkin saya simsalabim ada gelas di sini, kamu harus gambarnya, ya. Gambar gelas. Nah ini dia kita ada di sini gambar gelas. Nah kita ambil misalnya yang ini, ya. Ini dia. Besar ini. Ya. Ini kan gelas terbuat dari kaca gelas kan. Sebetulnya kaca dan gelas sama, kaca bahasa Melayu, gelas bahasa Inggris. Ya, jadi gelas itu kan bahan. Jadi sebetulnya gelas itu bahan, ini bentuknya. Jadi gelas atau ke bahasa kitanya kaca. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah alat untuk minum kan begitu. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau ini adalah gelas? Ya, sebenarnya karena dia ada. Coba kalau tidak ada di sini nggak bisa kan? Ketika dia ada di sini baru kita tahu oh ini terbuat dari gelas, terbuat dari kaca. Oh ada di sini handle-nya. Ini kan handle buat pegang. Ini adalah buat handle, buat pegangan, kan begitu. Kita pegang di sini. Kemudian dibuat ini tipis supaya bisa kita masukkan di bibir kita. Coba kalau tebal misalnya, tebalnya misalnya 30 cm, yang nggak bisa dipakai minum kan. Nah, jadi intinya adalah gelas ini kita bicarakan karena dia ada. Jadi harusnya ketika kita mengatakan ini gelas, kita sebetulnya secara tak terucapkan, tetapi terpahami mengatakan ini ada gelas. Nah, kita katakan ini ada gelas. Ada aja kita tidak sebutkan karena kita sudah paham. Jadi kita katakan ini gelas. Tapi sebetulnya ini ada gelas. Artinya kata ini tidak bisa berlaku kalau wujudnya tidak ada. Ya. Bisa dipahami juga sekalian. Jadi sebetulnya ada wujud di sana. Ya, cuma yang kita lihat ini adalah bentuk gelas, bahannya dari kaca. Inilah yang disebut dengan kuiditas.
Jadi yang kita lihat itu kualitasnya, esensinya, wujudnya tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan di sini, dia wilayahnya metafisika. Karena yang fisik di sini adalah kaca. Fisik di sini adalah alat untuk minum. Ya, seperti itu. Nama lainnya mungkin cangkir atau apalah namanya. Ya, jadi banyak nanti macam-macam. Sama-sama fungsinya, tetapi karena berbeda-beda bentuknya dikasih nama. Ada cangkir, ada gelas, ada lagi nanti centong. Kalau di Indonesia ada centong, sama saja untuk mengambil sesuatu yang cair. Nah, jadi ini namanya kita bicarakan ada gelas. Ya, begitu ya, semuanya apa saja. Kita bisa misalnya melihat misalnya kereta, mobil ya, mobil misalnya. Nah, ini dia. Kenapa kita bicarakan mobil ini? Ya, karena ya ada. Kita bicarakan karena dia ada nih, yang begitu. Jadi yang kita lihat ini kan mobilnya warna merah, mereknya ini Yaris, Toyota Yaris. Ini mobil namanya, ya. Kenapa kita katakan dia ada? Jadi sebetulnya kita katakan ini ada mobil. Ya. Jadi ini ada kereta. Ya. Jadi kata ada sama. Penggunaan kata mobil, kereta bisa berbeda-beda. Mobil di Indonesia, kereta di Singapura dan Malaysia, car kalau di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab sayyara. Tetapi yang kita maksud adalah ini ada. Ya, ini ada kereta, ini ada mobil, ini ada car, ini ada sayyara. Sayyara, kereta, car, mobil tidak kita bicarakan kalau dia tidak ada. Ingat, jadi dia ada. Nah, yang kita lihat ini apanya? Ini adalah yang kita lihat adalah kualitasnya, esensinya, sehingga kita mengatakan ini mobil. Karena apa esensinya? Ya, karena esensi itu nanti melahirkan perbedaan, bukan wujudnya tadi, ingat. Ya. Kalau tidak begini, kita pasti tidak mengatakan mobil. Seperti yang tadi itu yang pertama itu gelas bukan mobil. Ya. Kalau yang pertama tadi itu ini ya, kita katakan ini gelas. Coba lihat ini gelas. Kita ini gelas. Otomatis katakan ini gelas. Kita katakan ini mobil. Ya, padahal ada yang sama dari keduanya. Itu sama-sama wujud. Dia ada sehingga kita katakan mobil, dia ada sehingga kita katakan gelas. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kalau kita belajar filsafat ini berpikir. Nah, berpikir inilah melahirkan critical thinking. Inilah yang menyebabkan Iran kenapa bisa luar biasa dibanding dengan Amerika, Israel, dan Eropa Barat. Ya. Dan bayangkan kalau semua umat Islam seperti ini, wah, luar biasa. Ya. Luar biasa aja mas kalian. Jadi harusnya kalau umat Islam misalnya mengekor atau ikut menjadi follower bersama dengan Iran, maka harusnya di dunia ini harus ada 3 polar. Ada 3 polar. Kan sekarang harus ada multipolar. Tadinya kan unipolar, Amerika saja. NATO. Ya. Sekarang harusnya ada minimal 3 polar, tripolars. Pertama adalah polarnya Amerika and NATO, G7. Yang kedua adalah polarnya BRICS. Ya, harusnya di situ, BRICS. Di sana tokoh utamanya Rusia, Cina, India, Brasil, dan South Africa. BRICS itu kan singkatan dari B-nya Brasil, R-nya Rusia, I-nya India, C-nya adalah China, S-nya adalah South Africa. Gitu. Nah, sekarang harusnya juga ada ya apa namanya polar yang lain, yaitu namanya OCI, OKI. OCI. Ya, OCI itu adalah Organization Conference of Islam atau apa itu? Organisasi Konferensi Islam. Ya, apa itu bahasa Inggrisnya? OCI, OCI atau OIC ya. Pokoknya terjemahan bahasa Indonesianya Organisasi Konferensi Islam. Ya, bahasa Inggrisnya ICO ya. Islamic Conference Organization. Nah, gitu. Islamic Conference Organization, Organisasi Konferensi Islam. Jadi bahasa Inggris itu bukan OCI, tapi ICO, ICO. Islamic Conference Organization, Organisasi Konferensi Islam. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, OKI, OKI. Nah, jadi Mas Kaiser, jadi bagian kedua adalah tentang wujud. Jadi ini semuanya dibahas. Jadi harusnya menjadi luar biasa kalau mempelajari, karena menjadi critical thinking-nya ke jalan. Bapak-bapak itu sekarang pasti berpikir-pikir,
kok agak sulit. Sebetulnya bukan sulit, otaknya sedang bekerja keras. Nah, ketika otak sedang bekerja keras itu bagus tuh. Ya, itu bagus. Berarti otak itu sedang merefreshing dirinya. Dia mencoba menunjukkan vitalitasnya, vitalitinya, menunjukkan apanya, energinya sebagai otak. Nah, itu dia. Bayangkan Pak sekalian, yang paling inti dari manusia itu adalah otak. Yang paling mahal. Tapi bayangkan kalau yang paling mahal kita anggurkan. Kita jadikan menganggur. Contohnya gini, bapak beli mobil atau kereta yang paling mahal, namanya supercar. Supercar itu bisa Ferrari atau apalah, pokoknya mahal sampai 15 M, 15 miliar rupiah. Ya 15 miliar berapa itu kalau dolar Singapura. Jadi 15 miliar. Tapi kemudian setelah itu disimpan di garasi, disimpan di rumah saja. Kan ditertawain orang. Ya, rumahnya apa namanya, mobilnya mahal, rumahnya saja cuma sekitar 1 miliar, 2 miliar, mobilnya keretanya 15 miliar, kan begitu, supercar. Iya. Jam tangannya cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta, tapi mobilnya. Tapi yang mahal itu disimpan di garasi saja, ditutup pakai kain lah. Banyak orang seperti ini. Yang paling mahal dari manusia itu akalnya, dan akal manusia itu jauh lebih hebat daripada supercar. Tapi sayang, banyak orang, mayoritas orang, termasuk orang Islam, hanya menyimpan akal pikirannya, tidur dalam dirinya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ya seperti inilah umat Islam. Kalau bukan karena Iran, apa yang terjadi kemudian di mas kalian? Ya, ya. Sekarang Gaza lumayan terhibur kan dengan menyaksikan Israel sekarang juga hancur. Dulu mereka hanya menjadi penonton terhadap kehancuran Gaza. Sekarang mereka merasakannya. Dan dengan merasakannya, semua logika-logika mereka menghancurkan Gaza sekarang kembali kepada dirinya. Ya, ketika mereka menghancurkan banyak rumah sakit, Benyamin Netanyahu dengan bangga mengatakan, itu bukan rumah sakit sebetulnya tujuan kami, tapi di bawah rumah sakit itu ada markas Hamas, nah gitu. Padahal setelah rumah sakitnya dihancurkan, nggak ketemu juga. Ternyata apa? Ternyata itu perbuatan dia. Dialah yang membuat markas tentara di bawah rumah sakit. Terbukti kemarin dengan dibombardirnya Iran rumah sakit Seroka di Beersheba, kan begitu. Jadi mereka yang melakukan itu. Jadi benar-benar maling bertindak maling. Nah sekarang setelah rumah sakit Soroka di Beersheba kemarin kena rudal oleh Iran, wah baru tuh apa namanya Netanyahu mengatakan ini kejahatan perang. Nah dia yang melakukan hampir 37 rumah sakit yang dihancurkan di apa namanya di Gaza, belum lagi dengan sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah semuanya dihancurkan. Sekarang kata-katanya kembali makan dirinya, seakan-akan mengatakan, oh ternyata saya selama ini melakukan kejahatan perang, kira-kira gitulah. Ini logikanya memakan dirinya sendiri. Ya. Nah jadi Jimas Cancer bagi itulah bagusnya kalau orang berpikir, orang bekerja dengan pikirannya. Ya, bukan bekerja dengan air mata saja, bukan. Bekerja dengan pikiran. Ya. Percuma saja kita menangis kalau pikiran tertidur. Ya. Harus pikiran bangun. Ya. Lebih baik pikiran bangun, mata tertidur, daripada mata menangis tapi pikiran tertidur. Nah. Dan yang ingat, yang meninabobokan pikiran itu banyak, terutama agama yang bersifat ritualistik itu meninabobokan itu. Kita merasa puas dengan kemalasan kita, dengan kebodohan kita. Kenapa begini ya? Memang Tuhan belum merestui, hajat saya belum dipenuhi. Nah kan begitu, padahal sebetulnya dia tidak bekerja keras, kan begitu. Dia tidak bekerja keras yang disalahkan Tuhan. Nah jadi begitulah Mas Kaiser bahagia. Jadi itulah. Nah, jadi makanya manusia itu selalu menciptakan hal-hal yang susah diverifikasi. Karena manusia butuh kambing hitam. Ya, kata para ahli psikologi marketing, kenapa itu kok rata-rata perusahaan-perusahaan besar, padahal yang namanya perusahaan itu kan korporasi yang menggunakan teknologi yang tinggi. Kalau misalnya melakukan acara besar seperti peresmian kantor atau apa perlombaan perlombaan mobil, apa namanya kalau perlombaan mobil itu, atau olahraga misalnya, kok selalu menggunakan pawang hujan. Apakah benar pawang hujan itu bisa menghalau hujan? Kalau ditanya-tanya bagian dalamnya, bagian marketing itu kantor, dia tidak percaya juga. Loh, kok tidak percaya? Kenapa kamu mengadakan?
kata dia begini, kata si Arki marketing, kata bagian humasnya apa? Humasnya. Kata bagian humasnya itu kantor, kita nggak apa-apa kita membayar itu apa pawang hujan walaupun kita tahu bahwa itu tidak benar. Kenapa? Supaya nanti kalau ada apa-apa ada kambing hitam. Nah, seperti itu. Jadi begitu nanti misalnya caranya tidak jadi karena hujan. Nah, kan kesalahannya pada apa namanya? Pada si pawang hujan. Ya. Nah, si pawang hujan nanti disalahkan mengatakan juga sepertinya ada persyaratan yang Bapak diam-diam tidak penuhi. Apa itu? Ya, pada saat kejadian itu Bapak tidak membawa sesajen atau tidak bayar mahar. Nah, kira-kira gitu lah. Banyak lah. Nah, akhirnya selalu ada kambing hitam. Sehingga substansi masalah nggak pernah terungkap. Nah, inilah orang-orang tidak berpikir kritis. Jadi di negara-negara seperti itu selalu ada pawang hujan. Kenapa? Karena supaya ada yang dikambing hitamkan kalau ada yang salah dalam kejadian itu. Ya. Seperti apa itu racing dulu di apa namanya itu racing dulu yang di Mandalika. Nah, itu kan tiba-tiba hujan. Itu. Oh, itu kata si pelaksananya itu kesalahannya si pawang hujan. Kami sudah mempercayakan kepada dia kok. Nah, selalu harus ada tempat pelampiasan kesalahan. Namanya kambing hitam. Ya. Jadi harus ada kambing hitamnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita terus sekali lagi. Jadi yang keempat adalah tentang prinsipalitas wujud. Bagian kelima tentang penyebab individuasi wujud. Kenapa wujud itu bisa sendiri? Ya. Bagian keenam, bahwa realitas-realitas ontologis adalah entitas sederhana. Artinya semakin ontologis, semakin metafisik sesuatu, semakin sederhana. Justru yang fisik itu yang ribet, yang apa, yang complicated. Yang complicated itu yang apa namanya, yang di alam materi, di alam plural ini. Ya. Makanya kan begitu sampai kepada yang satu, dia paling sederhana. Kita sudah bahas dulu pada buku apa yang kita bahas itu. Dia adalah sederhana yang sesungguhnya, hakikatul basitah. Hakikatul basitah, hakikat kesederhanaan. Basit itu sederhana. Ya. Ini adalah sederhana yang sesungguhnya. Kenapa sederhana paling sesungguhnya Tuhan itu? Karena dia satu wujudnya tunggal dan zatnya juga tidak terstruktur, tidak murakab. Dia tunggal juga. Sederhana sekali kan? Ya. Jadi semakin ke atas, semakin ontologis, semakin sederhana. Semakin ke bawah, semakin kosmologis, dia semakin ruwet, semakin complicated. Ya. Bagian 7, bahwa realitas wujud tidak memiliki sebab. Ya. Ingat, kalau realitas wujud tidak butuh sebab. Contohnya Allah sebagai wujud, ya kan tidak butuh sebab lagi. Ya. Yang butuh sebab itu apa? Yang butuh sebab itu adalah tadi yang kuiditas. Ya, seperti contohnya gelas. Apa? Itu kan akibat dari apa? Daripada pembentukan pasir kuarsa. Itu kan sebabnya pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu kalau dia dipanaskan sampai sekian ratus atau ribu derajat Celcius, dia akan hancur. Dia akan meleleh. Dia akan mencair. Nah, setelah mencair, maka menjadilah dia kristal-kristal yang bening seperti itu. Harus itu kemudian dibuat apa cetakannya. Karena kan masih mencari dibuat cetakannya seperti gelas, seperti cangkir, seperti apapun yang kita inginkan. Nah, setelah itu didinginkan. Setelah dia dingin, menjadilah dia gelas. Gitu. Ya, jadi ada sebabnya. Tapi kalau wujud enggak seperti itu. Ya, wujudnya gelas tidak ada sebabnya. Yang ada sebabnya gelas sebagai gelas. Jadi kuiditasnya, esensinya, bukan wujudnya. Ya. Bagian 8. Tentang hubungan wujud dengan substansialitas segala sesuatu. Tentang hubungan wujud dengan substansialitas, hakikat segala sesuatu. Ya, syai'iyah namanya. Sesuatu itu dari kata syai'un. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila yang tadi. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kulla syai'iyah. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata ala kulli syai'in qadir. Ya. Bagian 9. Tentang beberapa makna wujud penghubung. Ya. Jadi ada namanya wujud penghubung. Penghubung antara wujud gelas tadi dengan wujud paling tinggi. Namanya al-wujud ar-rabiti. Wujud rabit. Rabit itu penghubung. Wujud penghubung. Ya. Karena kan tidak mungkin wujud tertinggi terpisah dengan wujud maujud tadi. Artinya wujud dan maujud tidak mungkin terpisah. Nah, pertanyaan bagaimana menghubungkan wujud?
Karena gelas itu kan bukan wujud yang tertinggi tadi. Dia mewujud. Bagaimana caranya kok bisa tidak terpisah? Harus ada namanya al-wujud ar-rabit. Jalan kedua tentang pembagian wujud dalam 3 bagian. Namanya al-mawad as-salas. Ya, yaitu bahwa pembagian mawad itu pembagian asalat 3 bagian. Ya, wujud tadinya. Jadi kita bicara nanti pertama adalah wujud yang paling tinggi, namanya wujud hakiki. Ibnu Sina menyebutnya wajib wujud. Kemudian yang kedua adalah maujud. Ibnu Sina menyebutnya mungkin wujud. Kemudian kalau di sini namanya wujud ar-rabiti. Ketiga. Kalau di Ibnu Sina disebut dengan mumtani al-wujud. Ya, seperti itu. Tetapi pembahasan Ibnu Sina tentang mumtani al-wujud beda dengan wujud ar-rabiti di sini. Nanti kita lihat dulu. Jalan ini terdiri dari 20 bagian, 22 bagian. Jadi jalan ini terdiri daripada 22 bagian. Jalan kedua, ini kan tadi jalan pertama ini ya. Ini jalan pertama ini, minhaj pertama. Minhaj pertama berapa bagian ini? 1, 2, 3, sampai 9. Nah, jalan kedua bahkan sampai 3. Mana tadi? Jalan kedua tentang ini dalam 3 bagian. 3 bagian. Jadi jalan kedua 3 bagian. Ya. Maksudnya jalan kedua ini tentang pembagian wujud dalam 3 bagian. Nah, jalan kedua ini terdiri dari 22 bagian. Kayak gini, ini kan cuma adalah 9 bagian. Dia adalah 8 bagian. 22 pasal, maaf. Kalau ini adalah 8 pasal, 9 pasal. Kalau yang jalan kedua ini, marhala kedua ini, minhaj kedua ini, terdiri daripada 22 fasal. 21 fasal atau bagian pertama membahas tentang wujud niscaya, wajib wujud itu yang paling banyak. Ya. Baru kemudian wujud kontingen atau wujud mungkin wujud. Baru wujud mustahil, mumtani al-wujud. Ya. 3. Serta kesatuan, maksudnya yang bagian terakhir kan 21, bukan 21 bagian bicarakan tentang 3 unsur ini. Kemudian yang satunya bicara tentang wujud dan mahiyah. Perbedaan antara wujud dan mahiyah secara objektif, yaitu di luar pikiran, bukan dalam pikiran. Nah, seperti itu. Nah, jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke, jadi ini sudah selesai di sini ya. Jadi finish di sini. Jadi ini adalah tanggal 21 ya. 21 bulan Juni. 25. Jadi kita 2 kali tidak ketemu sebelumnya nih. Nanti berikutnya kita pindah ke ini. Kita pindah ke jalan ketiga ya. Jalan ketiga terdiri dari 5 bagian yang membahas wujud mental. Wujud mental itu bahasa Arabnya al-wujud az-zihni, wujud zihni mental. Ya. Jadi wujud zihni namanya. Jadi kita hilangkan saja menjadi wujud zihni. Ya. Jadi jalan ketiga terdiri dari 5 bagian yang membahas wujud mental, wujud zihni, dan juga mencakup penjelasan tentang pengetahuan. Nah, setelah itu baru pindah ke tingkatan kedua. Berarti pindah ke marhala kedua, kan marhala dulu, baru minhaj, baru fasal. Jadi yang paling di atas marhala, di bawahnya ada minhaj, di bawahnya adalah fasal. Nah, ini baru tingkatan kedua, yaitu bicara tentang marhala kedua. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita mulai dari sini. Yang mau bertanya, persilakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya rasa Ustaz, kalau bab roh tadi Ustaz, kutipkan roh tu, dan roh ni kalau kita nak jadikan bab falsafat pukasan yang tadi akan gerak tujuh level nafs tadi, maka setiap frekuensi wavelength berbeza daripada nafs amarah tadi. Macam mana kita nak menjadikan 3 dalam 1 tadi Ustaz? Bab fa'ala dia, jadi fi'lun dia, dan di mana roh tadi dalam fungsi maf'ulun dia tadi, ataupun dalam bentuk Ustaz katakan maujudun tadi. Beri pencerahan Ustaz dalam 3 konteks dalam 1 tadi tanpa terpisah. Fa'ala dia, fi'lun dia, maujudun dia.
Masih Ustaz. Barakallahu. Baik, Assalamualaikum. terima kasih banyak. Ini menarik Mas kalian ya. Kita lihat dulu kata-kata ruh dalam Al-Qur'an ya. Kita angkat dua ayat untuk menjelaskan bagaimana sih ruh ini dibicarakan dalam Al-Qur'an, kaitannya tadi dengan fi'lun maf'ul, dengan wujud maujud kamu gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Kita buka dulu di surat apa namanya? Kita lihat dulu di surat 17 ya. Ayatnya 85. 85. Nah, di sini Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi. Dan mereka bertanya Kak kepada kaum Muhammad. Jadi wa dan yas'alunaka, mereka ini bentuk jamaah, jadi banyak orang bertanya, dan mereka bertanya Kak kepada Muhammad an itu tentang ar-ruhi, ruhnya. Qul, katakanlah, jawablah, atau katakanlah, jawabkanlah kepada mereka. Ar-ruhu, ruh yang kamu tanyakan itu min, dari amr Rabbi, dia adalah amarnya Tuhanku. Nah, kita sudah sampaikan dulu kalau amr itu persoalannya adalah metafisis. Karena Tuhan itu punya dua, ada khalq dan ada amr. Khalq itulah yang fisik dan amr itu yang metafisik. Ya, itu dalam Al-Qur'an ada. Coba kita lihat lagi di sini. Supaya kita tidak pindah-pindah. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, kita lihat di sini surat 7, surat berapa ini? Ya, surat 7 juga ya, ayatnya. Ya, kita lihat di sini 45 atau kalau bukan 54. Ya, 54 ya. Nah, ini. Nah, kita ke bawah sini saja ada kata-kata ini. Ini surat Al-Araf, surat 7 ayatnya 54 ini. Ayat 54 ya. Ala, ketahuilah, catatlah. No, catatlah, ketahuilah, lahu, dia punya, hunya Allah. Dia punya, Allah punya dua, al-khalqu wal amru. Jadi Tuhan itu punya dua hal saja, al-khalqu wal amru. Apa itu hal? Ciptaan, dan ini berarti ini dibicarakan adalah yang sifatnya fisik. Sedangkan al-amru sifatnya metafisik. Nah, kemudian di sini tadi katakan apa? Qul, katakanlah, ar-ruh itu min amri. Ruh itu dari amarnya, bukan dari hal. Jadi ruh itu bukan dari hal, tapi dia dari amar nih. Jadi ruh itu bukan dari hal. Ya, kalau dikatakan di sini ar-ruhu minal khalq atau min khalqi rabbi, nah itu dia. Dia adalah fisik. Nah, tapi dikatakan ar-ruh itu min amri rabbi. Ya, dia adalah amar Tuhanku. Nah, kalau dia dari amar Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, maka tiadalah kamu diberikan pengetahuan ilmu kecuali sedikit. Kenapa? Karena tadi kita katakan semakin ke atas, semakin ontologis, semakin metafisik, semakin sederhana. Maka istilahnya kecil sedikit. Tapi sedikit itu adalah menjelaskan banyak hal. Ingat, yang sedikit menjelaskan hanya banyak hal, tapi yang banyak terkadang tidak menjelaskan banyak hal. Nah, contohnya tadi Tuhan. Zatnya Tuhan apa? Wujudnya Tuhan tunggal, zatnya dia adalah tunggal. Kenapa zatnya tunggal? Karena tidak terstruktur, tidak tersusun, tidak murakab namanya. Jadi sederhana. Apa zatnya Tuhan? Sederhana, yaitu sederhana. Gitu. Apa itu sederhana? Ya tidak murakab, tidak tersusun. Nah, jadi sudah terjelaskan. Nah, kalau kita katakan apa itu rumah? Wow, banyak sekali. Kita bicara ada keramiknya, ada tegelnya, ada lantainya, ada dindingnya, ada jendela. Wow, banyak sekali. Ya, nanti bicara lagi ada listriknya, ada apa namanya, ada tempat tidurnya, macam-macam. Banyak. Jadi semakin ke bawah, semakin plural, semakin banyak. Semakin ke atas, amr menjadi qalil. Tapi yang qalil itu menyangkut segala-galanya. Contohnya misalnya atom. Atom kan sedikit, tapi dahsyat sekali. Atom itu dahsyat sekali. Nah, dan sekarang kita lihat lagi ayat yang kedua. Jadi ini ayat pertama. Ayat kedua tentang ruh apa? Yaitu kita lihat di dalam surat surat 15 ini, surat 15 ayatnya 29, kita baca dari 28 ini. 29 mengatakan faida sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan ke dalamnya, ini nafakhtu, kutiupkan pada mir ruhi. Nah,
Kata-kata nafaktu dari kata nafakha, fihi min ruhi, berarti ruh itu apa? Ruh itu menggunakan kata nafakha, bukan fa'ala, bukan juga tadi wajada, tetapi menggunakan kata nafakha. Jadi artinya apa? Ruh itu adalah manfuhun. Ingat, dari kata nafakha manfuhun. Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi yang namanya roh itu adalah nafakha tadi. Ya, jadi ruhun. Saya tulis di sini dulu roh. Ya, ruhun. Ruh ini kaitannya bagaimana? Dia itu adalah nafakha. Nafakha. Nafakha itu artinya meniup. Ya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi kemudian? Berarti ruh ini adalah manfuhun. Dari sini muncul kata manfuhun. Manfuhun. Ya, sorry. Manfuhun. Nah, ini ya. Dari kata nafakha tadi. Nafakha itu meniup. Jadi nunnya di sini. Nun. Fa-nya di sini. Ya, kemudian kha-nya di sini. Kha. Ya, kha. Jadi nafakha. Ya. Jadi ada tiupan. Seperti itu. Karena dia tiupan artinya apa? Bisa kita pahami. Tidak pernah terpisah dengan dia. Karena namanya tiupan itu adalah sama dengan dia sendiri, aktivitas. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau meniup, ya tiuplah apa yang saja di depannya. Tiup kertas, tiup debu. Selama Bapak Ibu meniup, pasti tiupan ada. Begitu Bapak Ibu berhenti meniup, tiupannya hilang. Nah ingat, nafhunya hilang. Kan nanti menjadi nafhun. Ya. Nanti di sini berubah menjadi nafhun. Ya, ini nanti jadi nafhun di sini. Jadi isimnya nanti menjadi nafhun. Nafhun. Ya. Nafhun. Ya, ini. Nafhun ini. Tiupan. Ini namanya tiupan. Tiupan namanya. Jadi begitu kita meniup, ada tiupan. Ini ada tiupan, ingat. Begitu kita meniup, melakukan pekerjaan nafkah tadi di atas ini, nafkah, pasti ada namanya nafkah tiupan. Begitu kita berhenti melakukan nafkah, meniup, tidak ada juga tiupan. Jadi tiupan itu benar-benar selalu menunjukkan adanya aktivitas Tuhan di sana. Berarti bahwa ruh kita itu adalah aktivitas Tuhan. Jadi ruh kita adalah aktivitas Tuhan. Ya, ulangi lagi, ruh kita adalah pekerjaan Tuhan yang berjalan terus-menerus selama dia masih ada pada diri kita. Karena dia bisa berpisah. Karena kata-kata yang tadi di sini adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, setelah dia sempurna. Berarti ruh ini bisa hilang. Ketika dia hilang, dia kembali seperti apa? Seperti tanah lagi. Min salsalin min hamain masnun. Dari tanah liat yang diberi bentuk. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami ini, berarti bahwa setiap kita bernafas, di sana ada Tuhan. Dan Tuhan di sana adalah yang aktif. Tuhan dalam pengertian yang benar-benar beraktivitas. Dia bersama dengan kita, bukan hanya wujud yang hadir, tapi dia beraktivitas. Melakukan perbuatan nafkah tadinya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom. Ya baik, kita ke chatroom dulu. Dari Pak Burhan. Ilmu merangkumi bukan saja ilmu Al-Quran, bahkan juga sosiologi, ekonomi, cryptocurrency, betul ya. Yang bawah, Ustaz. Ini bukan saya sebetulnya, bukan, itu dari ilmu yang begitu dari Al-Quran. Di bawah dari segi mana filsafat itu amat membantu perkembangan teknologi militernya. Saya kira begitu. Ya. Bahkan misil ya, kalau bahasa Indonesia kan misil, bahasa Inggris misil. Misilnya Iran itu terkenal Pak Burhan, namanya Dancing Missile, yang sigil kemarin yang diluncurkan itu, dia bukan hanya hypersonic, dia bukan hanya presisi. Hypersonic tadi berarti 15 Mach. 15 Mach itu 15 kecepatan suara, atau 400 detik dari Teheran sampai ke Tel Aviv. Bukan hanya dia hypersonic, bukan hanya dia adalah balistik, tetapi ada satu yang dikenalkan oleh media-media masa barat, namanya dancing missile, misil yang menari-nari, karena dia bisa menari-nari menghindari serangan Iron Dome, David Sling, dan juga Hero 2 dan Hero 3. Nah gitu. Bahkan bisa menghindari THAAD dan Patriot. Nah gitu. Itu
kemampuannya itu si dancing missile itu. Nah pertanyaannya kok bisa? Berarti missile kan berarti dia kayak melihat. Yang kedua, dancingnya terarah, bukan acak, bukan random. Dancingnya itu presisi. Jadi artinya bahwa ada perhitungannya. Nah, perhitungannya itu kan butuh pengetahuan. Nah, seperti itu. Dan itu adalah pengetahuan berpikir yang basisnya adalah filsafat. Sedangkan di Barat juga mereka terdahulu dalam perkembangan teknologi angkasa dan juga militernya. Apakah dari sudut pemikiran timbal balik dan juga pemikiran kritis? Jadi kesimpulannya gini, Barat atau siapapun mengembangkan teknologi, tetapi tanpa disertai dengan pengetahuan ilahiyah, dia tetap akan melahirkan masalah besar, yaitu arogansi. Nah, ketika kita arogan, kan berarti presisi pikiran kita menjadi terganggu. Nah, tetapi ketika tidak ada arogansi, tidak ada aku, tidak ada ego, kita bisa bekerja dengan tenang. Kenapa? Tidak ada keakuan, tidak ada keinginan untuk dipuji, diapresiasi. Jadi coba kita lihat, Iran ini diapresiasi bukan maunya dia, ya kesalahan Israel sendiri. Iran tidak pernah dari dulu mencoba mendemonstrasikan kemampuannya. Makanya banyak yang underestimate kepada Iran. Wah, ini cuma kata-kata aja. Nah, ternyata setelah Israel melakukan kesalahan besar, ini adalah benar-benar big mistake. Ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena masa menyerang negaranya orang. Tiba-tiba menyerang panglima angkatan bersenjatanya orang. Itu kan kesalahan fatal. Menyerang panglima, komandan tentara tertingginya. Berapa tentara dibunuh, berapa yang dibunuh. Menyerang negaranya itu pasti ya terjadi peperangan. Maka Iran terpaksa melawan. Nah, akhirnya tertunjukkanlah, tershowkanlah, terpaparkanlah, terpamerkanlah kemampuan Iran. Jadi kemampuan Iran itu bukan maunya dia, begitu. Maunya Israel, ingat. Jadi bukan maunya Iran mempertunjukkan kemampuannya, tapi maunya Israel. Dan dengan demikian, dari sisi Iran tidak ada egonya di sana. Nah, seperti itulah kelebihannya. Nah, sedangkan kalau teknologi persenjataan atau teknologi apapun, hanya dikembangkan, tidak ada ilmu ilahiyah, tidak ada divine science di sana, tidak ada divine knowledge di sana, ya yang ada adalah arogansi. Jadi dengan demikian, dalam teknologi Islam, tidak boleh dipisahkan dari divine knowledge. Jadi dengan teknologi knowledge atau teknologi itu adalah bagian tak terpisahkan daripada divine knowledge, pengetahuan ilahiyah. Nah, dari mana kita tahu ini? Nah, coba lihat, kita lihat di sini nih, kalau tidak percaya. Nah, coba kita lihat kita masuk dulu ke screen-nya. Kita keluar tadi screen-nya. Kita masuk ke screen. Nah, kita pergi ke surat Al-Hadid. Ingat, di dalam Al-Quran ada surat Al-Hadid, besi. Nah, dulu pada zaman ayat ini turun, besi atau logam itu masih terbatas sekali ya, cuma besi, dibikin pisau, dibikin pedang. Nah, sekarang namanya besi sudah macam-macam, jadi kita artikan saja logam. Ini adalah ilmu logam. Dalam dunia pengetahuan disebut dengan metalurgi. Ya, metalurgi itu ilmu tentang metal. Ya. Ini kita lihat di dalam Al-Quran ada surat 57. Ya, 57, surat Al-Hadid ini. Ayatnya 25. Ya. 25. Nah, jadi surat Al-Hadid ini surat Al-Hadid adalah surat tentang besi, tentang logam. Termasuk di dalamnya rare earth, tanah jarang. Jadi sekarang ada rare earth, tanah jarang. Ya. Nah, coba kita baca ini. Laqad arsalna rusulana. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami. Bil bayinati, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Ini bayinat. Dengan kitab suci. Maksudnya dengan ayat-ayat kitab suci. Ini kitab sucinya di sini nih. Bayinat itu tadi adalah penjelasan-penjelasan daripada kitab suci. Itu kitab suci juga ayat-ayatnya. Wa anzala, dan kami turunkan ma'ahu, bersama mereka, bersama rasul ini, Alkitab, kitab suci. Wal mizan, dan mizan. Apa itu mizan? Jadi ada kitab suci dan mizan. Kalau kitab suci ini adalah Nabi, mizan itu adalah Imam Ali. Ya, makanya kan Nabi mengatakan Ali adalah mizan kebenaran. Al-haqqu ma'aliyin wa aliyun ma'al haq. Berarti ini kata kita ini disebut Nabi mengatakan Ali itu adalah mizan kebenaran. Kenapa? Karena Ali selalu bersama dengan kebenaran bersama dengan Ali. Yang namanya mizan, timbangan, selalu bersama dengan parameter.
bukan mizan, bukan timbangan namanya kalau tidak ada parameternya. Parameternya itu ada bijinya. Misalnya kita beli daging 1 kilo, bijinya 1 kilo juga kan begitu. Jadi bijinya itu, batunya itu 1 kilo, sehingga nanti ketika disimpan daging di situ, kalau dia setimbang, mizan namanya, misalnya setimbang, balance, maka dia 1 kilo juga itu dagingnya. Ya, ketika kita naikkan batu, mizannya itu adalah 2 kilo, berarti nanti setimbang, nanti mizan ketika 2 kilo juga dagingnya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita pergi beli daging atau beli apapun, pasti tanya berapa kilo. Saya beli 3 kilo Pak. Nah, maka dia ambil batu mizannya itu yang 1 kilo. Dinaikkan di sebelah kiri, terus ambil daging sebelah kanan, masukkan. Kalau sudah balance, sudah setimbang, nah, mizan namanya, maka sudah sejalan. Nah, ahli seperti itu. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Maka apa namanya, Allama Tabatabai yang menulis tafsir itu menyebut tafsirnya dengan al-mizan. Liyakuman nas, supaya manusia dengan kitab suci ini, manusia menegakkan apa? Al-bil qisti, keadilan. Terutama keadilan di muka bumi, keadilan. Liyakuman nas, supaya manusia menegakkan bil qisti, keadilan. Nah, untuk menegakkan keadilan harus ada namanya law enforcement. Harus ada penegakan hukum. Ya, harus ada law enforcer. Harus ada orang yang menegakkan hukum. Harus ada law enforcement, penegakan hukum. Nah, bagaimana menegakkan hukum? Butuh alat supaya penjahat tidak berani melawan law enforcer. Misalnya, kalau kriminalnya senjatanya lebih canggih, lebih sophisticated daripada polisi. Nah, polisinya nanti nggak bisa menangkap kriminal. Kenapa? Lah, senjatanya kriminal lebih hebat dari senjata polisi. Polisi cuma pakai pistol. Sedangkan kriminalnya pakai senjata serbu. Otomatis tuh yang banyak pelurunya. Satu kali ditarik, kamu gitu, kayak ya. Akhirnya polisinya 20 orang pun bisa habis. Nah, maka supaya penegakan keadilan itu bisa benar-benar berjalan dengan baik, wa anzalna, kami turunkan al-hadid, besi logam. Fihi, di dalam besi itu ba'sun, ada kekuatan. Nah, kekuatannya apa? Ba'sun syadid. Nah, inilah yang harus dipelajari. Inilah dipelajari Iran. Saya baca-baca berita di mana letak keunggulannya Iran sehingga bisa menciptakan rudal seperti ini. Katanya satu, ilmu metalurginya sangat maju. Apa itu metalurgi? Ilmu tentang metal. Metal itu logam. Ya, ini hadid. Jadi kata menyebabkan Iran bisa begitu maju karena ilmu metalurgi. Ya, ilmu besinya itu sangat maju. Ya. Sehingga bisa, itu kan coba Bapak bayangkan ya. Kalau rudal berkecepatan 15 kecepatan suara, itu harusnya hancur, Pak. Itu kan kencang sekali tuh. Pasti terbakar tuh di depan, pasti menyala, gesekan. Gesekan dengan udara itu melahirkan panas, dan akhirnya melahirkan api, percikan api. Kok kenapa tidak melahirkan api di depan situ ya? Nah, itu pasti ada metalurgi di sana, ilmu metal. Sehingga di depan situ, jadi misalnya rudal, kita ambil dulu contoh rudal di sini. Ya, kita ambil contoh rudal di sini. Kita ambil di sini rudal lagi ya, rudal. Nah, ini dia, coba lihat, cuma sekalian kita ambil contoh rudal satu yang dekat sini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Ini Pak, ini rudal, ini kan di depannya nih berhadapan dengan udara, ini memang terjadi gesekan. Ya, bayangkan kalau kecepatannya 15 kali kecepatan suara, bayangkan. Ini kan terjadi panas yang luar biasa di sini, bergesekan dengan udara. Nah, pertanyaan, kenapa tidak menyala di sini, tidak membara? Kan harusnya membara nih. Akhirnya melahirkan kebakaran, tidak jadi sampai ke tempat. Ya, karena ini menggunakan metal yang luar biasa. Disinilah perangnya namanya rare earth itu. Jadi ini tanah yang sangat langka, tanah jarang. Nah, berarti Iran sangat maju dalam bidang itu, metalurgi dan tanah jarang. Sehingga ini bisa dipakein bahan yang menyebabkan tidak terjadi gesekan. Ya. Kalau tidak ada bahannya di depan sini, wah, dia menyala. Ya, seperti itu. Saya baca itu rudal yang berkecepatan hypersonik itu harus tahan sampai panas sekitar 1000 sekian derajat Celcius, bayangkan. Ya, supaya tidak menyala di sini. Ya. Bahkan sampai di ujung sana, bahkan catnya pun tidak berubah, luar biasa. Paling kecepatannya luar biasa. Ya, kecepatannya luar biasa.
Nah, itu yang namanya pesawat komersial yang kita pakai selalu itu kecepatannya paling 800 km per jam. Sedangkan kecepatan suara itu adalah 1000-an kilometer per jam. Ya, jadi ya kita lihat di sini kecepatan suara dulu kita lihat di sini. Ya. Kita tulis ini berapa kecepatan biar presisi perhitungannya kecepatan suara. Nah, ini dia. Jadi kecepatan suara kata ini adalah ini. Kecepatan suara sekitar 343 meter per detik atau sekitar 1235 per jam. Jadi 1 mach adalah 1235 per jam. Bagaimana Pak Bos kalau ini? Bagaimana kalau dia 15 kali? Ya, kali aja 15 ini. Ini kan kecepatan suara nih, kecepatan suara. Kecepatan suara itu satuannya mach. Ya. Jadi kalau mach berarti kecepatan suara. Nah, jadi 1 mach, satu kecepatan suara itu adalah 1235 km per jam. Iya. Jadi kalau 15 kali, berarti berapa puluh ribu kilometer per jam. Bayangkan Pak Bos sekalian. Ya. Bayangkan itu. Nah, dan itu bisa dilakukan oleh Iran dan terbukti sekarang semuanya. Orang semuanya terkagum-kagum dan tidak habis pikir sampai dikatakan Donald Trump itu terpaku, negara Eropa tidak bisa berkata-kata, sampai Donald Trump hanya mengeluarkan ancaman kosong. Kami minta supaya Iran secepatnya menyerah tanpa syarat. Lah, terus apa? Sanksinya nggak ada, tidak berani juga dia melakukan apa-apa. Nah, itu namanya ancaman kosong biar kelihatan hebat Donald Trump kamu gitu. Amerika is number one, kira-kira gitulah. Number one apa? Number one in talking. Ya. No number one in action. Number one only in talking, bukan in action, ya, in acting. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia seperti itulah. Jadi dengan demikian ya kita sudah lihat apa namanya kemajuan Iran seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Enggak, Ustaz, aku selit juga bab teknologi punya pembahasan Ustaz. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, memandangkan kita tahu scientifically brain wavelength itu ada beta yang mengamuk, kemudian dia tenteram sikit pada alpha, lalu dia sakinah dalam theta. Maka bolehkah kita gunakan melampaui teknologi internet tali koneksi secara spiritual untuk berkomunikasi pada frekuensi wavelength Imam Mahdi alaihissalam? Sebab apa tu, hamba soleh Allah ni dah wujud, tapi frekuensi kita tak sampai ke sana, tapi kita terijak. Barakallahu fi afwan. Dan ini boleh menyebar melampaui kaum muslimin punya contact point dalam berkomunikasi melampaui internet yang apa satellite-nya diguna pakai oleh pihak musuh. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita bangun logikanya dulu. Jadi logiknya dulu kita bangun, yaitu bahwa semakin halus sebuah pengetahuan, sebuah teknologi, semakin beyond, melampaui. Contohnya, kita sekarang pakai internet ini. Kita kan sekarang ini pakai Zoom, base-nya internet, dasarnya internet. Ya. Zoom itu kan cuma merek dagang. Jadi Zoom itu adalah trademark merek dagang. Yang kita pakai ini kan internet sebetulnya, menggunakan platform atau aplikasi yang bernama Zoom. Ya. Jadi dasarnya internet. Nah sekarang dengan internet yang halus ini apa yang terjadi? Di layar yang seperti ini, ya, kita masuk dulu supaya kelihatan di sini. Ya. Nah. Jadi di layar seperti ini ya. Di layar kita ini, jangan sekalian ya, ini ada banyak orang di sini, kita lihat di sini nih, semua. Nah, kita ini semuanya ada di sini nih, nama-nama ini. Ya. Di layar seperti ini, semua ini kita bisa berkumpul. Buktinya apa? Bisa kita mendengarkan satu orang bicara. Pak Nur tadi bicara, semua kita dengarkan. Saya bicara, semua kita dengarkan. Padahal kita itu berada di negara kita masing-masing. Jadi paling tidak secara gambar dan suara sudah beyond ruang dan waktu. Kita kan berada pada ruang waktu yang berbeda. Saya sekarang bicara lagi ada di Jakarta dan sekitarnya. Pak Nur tadi di Singapura. Nanti ada lagi yang di Papua, biasa teman kita ikut. Ada lagi di Sulawesi sana. Ya, ada lagi di Malaysia Pak Haji di sana. Tempat berjauh-jauhan. Kalau kita naik pesawat aja butuh waktu, pesawatnya atau ke kapal terbangnya saja 2 jaman baru sampai. Belum lagi dengan prosesnya.
Proses datang dari rumah kita ke airport. Airport nanti ada proses imigrasi. Begitulah, panjang. Sekarang kita bisa berkumpul dengan tetap berada di rumah masing-masing. Ya, bayangkan. Ini artinya apa? Perkumpulan kita melalui ini adalah sudah beyond ruang dan waktu. Nah, itu baru internet. Pertanyaannya, apakah internet adalah sudah yang paling sophisticated? Belum, masih terus berkembang. Teknologi masih berkembang. Dan perkembangan teknologi semakin halus. Ya. Semakin halus, semakin halus, semakin halus. Akhirnya apa artinya? Memungkinkan nanti berjumpa dengan alam-alam malakut. Jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita masih bisa hidup pada saat itu terjadi. Terima kasih banyak. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Mantap. kasih banyak Pak Ya, Ustaz.